Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kita bahas terkait dengan kisah yang sangat mengharukan dari Resa Rizky Rosano yang mengaku bahwa dirinya adalah putra kandung dari artis Denada. Kita akan bahas dari rangkuman yang sudah aku siapkan di sini pada saat podcastnya di Denny Sumargo ya. Ada beberapa hal yang memang sudah menjadi pertanyaan masyarakat, masih simpang siur, di sini dijelaskan semua. Yang pertama kita awali adalah dengan statement Reza Rizky yang mengatakan bahwa dia itu sudah mengetahui terkait bahwa ibunda kandungnya adalah Denada itu sebenarnya sejak kelas 1 SMP. Bahkan puncak dramanya adalah dia mencari tahu sendiri ke supir yang mengantarkan dia pada saat masih bayi, katanya 10 hari diantarkan ke Ibu Rati yang berada di Banyuwangi. Dia ketemu langsung sama supir tersebut dan supir tersebut nggak bisa mengelak lagi menjelaskan bahwa betul kamu bukanlah anaknya Ibu Rati dan menurut versi dia kamu adalah anaknya Denada. Setelah tahu hal tersebut, dia bilang dia itu sangat stres, sangat sedih. Sebulan setelah peristiwa itu dia nggak mau ngomong, dia nggak mau ketemu sama siapapun, dan dia bener-bener kayak serba salah. Bahkan pada saat dia nanya langsung ke orang tua angkatnya, adalah Ibu Rati beserta suami, mereka pun masih terus kekeh berbohong bahwa kamu tuh kata siapa? Kamu tuh anaknya Denada, kamu itu anaknya mama yang lahirin kamu. Tapi karena dari Rizky sudah begitu kekeh banget yakin bahwa ada yang nggak benar, dia nanyalah kepada bibinya, which is adalah anak dari ya ibunya tersebut kan ya yang mengasuh dari kecil. Dipaksa semuanya akhirnya mengakui bahwa memang betul kamu adalah anaknya Denada. Ini versi dari mereka. Dan coba kita simak statement dari Reza Rizky waktu diwawancara di Bang Densu ya. Ini salah satu poinnya. Anaknya Mbak Dena yang sekarang yang katanya udah kena sakit apa, Mbak Dena sampai segitunya. Kok aku ini yang ibarat katanya sehat, kenapa diginiin? Aduh. 1 bulan nggak mau ngomong sama siapa-siapa. Kemudian 1 bulan aku nggak mau ngomong siapa-siapa, itu adalah reverse-nya kepada kejadian setelah dia mengetahui bahwa itu adalah ibunya Denada. Setelah kejadian tersebut yang sudah bertahun-tahun lalu, tapi kan ternyata dari pihaknya Denada itu tidak ada itikat baik, bahkan ada salah satu kejadian pada saat neneknya atau ibunda dari Denada berpulang, itu Reza Rizky cium tangan ke Denada dengan kondisi dia sudah mengetahui bahwa dia adalah ibunya, tapi menurut Reza kayaknya Mbak Denada nggak tahu kalau saya udah tahu sebenarnya. Hatinya hancur banget gitu loh. Aku yakin banget tiap kali lebaran, Reza Rizky itu pasti berdoa sama Tuhan, berharap gitu. Mudah-mudahan lebaran kali ini ada kebaikan, ibuku akan memberikan pengakuan, akan memelukku atau seperti apa. Tapi kan itu tidak terjadi teman-teman. Kemudian juga, yang diinginkan dari Reza Rizky, katanya dia hanya ingin pengakuan. Pernah ketemu beberapa kali dan tidak ada kayak ya gimana-gimana gitu kayak mbak sama adiknya aja. Kalau dia sih ngerasa dia deket sama Denada, tapi kalau Denada kelihatannya sih biasa aja sama dia. Terus juga salah satu statement yang ngebuat banyak masyarakat sangat haru adalah Reza kok dibuang sih gitu ya. Padahal Reza tuh nggak pengen uang loh. Reza tuh hanya pengen pengakuannya saja gitu. Bahkan kalau sekarang sudah viral seperti ini, nanti diminta untuk tinggal bareng sama Denada, Rizky atau Reza Rizky bilang dengan tegas, saya nggak mau tinggal sama Denada, saya maunya tinggal sama ibu bapak saya sekarang aja. Cuma saya pengen mendapatkan ketenangan batin, ketenangan jiwa bahwa aku adalah diakui anaknya dari Denada. Jadi posisi Aisyah sama Reza sendiri kan berbeda gitu. Kenapa kok Reza ini yang seharusnya jelas sebagai kakaknya Aisyah, bisa juga masalah dulu Aisyah sakit, bisa juga Reza yang bantuin atau ngejagain. Kenapa Reza kok yang dibuang? Kenapa kok Reza yang dibuang gitu? Udahlah, ini tangisan luar biasa teman-teman. Dia beberapa kali dalam wawancara ini membandingkan dengan Aisyah gitu. Walaupun dia berkali-kali bilang, aku nggak iri, aku nggak apa, aku yakin manusia biasa, bukan iri sih tepatnya. Maksudnya, aku bisa paham ya,
Denada mohon maaf dengan putrinya yang menghabiskan berapa miliar waktu A, B, C, dan D aset-asetnya. Dia aja sampai sebegitunya loh. Tapi kok Reza Rizky boro-boro mau menghabiskan waktu ataupun juga bermiliar-miliar uang yang kategorinya tuh masih hanya beberapa juta atau beberapa puluh juta, tapi kok dipermasalahkan justru kesannya malah Reza Rizky ini malah kayak ditipu gitu. Maksudnya apa? Ini berhubungan dengan kejadian mobil teman-teman. Nah, di video sebelumnya kan sudah kita bahas ada keterangan dari kuasa hukumnya Denada M. Iqbal yang bilang bahwa rumahnya ada dan sudah pernah ditempati, itu sudah dikasih katanya. Terus juga dia pun sempat kayak dikasih transferan, dikasih juga mobil. Kurang lebih adalah seperti itu. Nah, di video ini itu dijelaskan. Nah, kita akan coba bahas adalah klarifikasi betul nggak sih tentang mobil, uang, dan rumah. Nah, pertama adalah untuk rumah terlebih dulu nih ya teman-teman. Jadi, rumah yang dimaksudkan tersebut adalah rumah yang merupakan duganya adalah milik dari neneknya Denada. Buyut lah, karena panggilan-panggilan dalam keluarganya Reza Rizky ini cukup membingungkan. Jadi aku buat ke actualnya atau yang sebenarnya. Menurut keterangan dari keluarga Reza Rizky bahwa buyutnya Reza Rizky itu sudah tahu kejadian sebenarnya dan di Banyuwangi itu sudah banyak yang paham bahwa buyut tersebut bilang rumah ini mau aku kasihkan buat Reza Rizky. Tetapi kata kuasa hukumnya Reza dan juga pamannya Ronald Armada, sayangnya gitu pada saat sudah ada omongan tersebut ke banyak orang, tapi lupa diberikan kayak akte hibahnya gitu, harus ada di notaris. Karena kalau warisan dia nggak akan dapat, karena kan tidak tercatat secara hukum begitu. Nah, apesnya adalah pada saat dari buyut tersebut itu sakit-sakitan, itu nggak diurusin, dibuatin akte hibahnya pada saat sudah berpulang, ya udah otomatis akan jatuhnya ke warisan tersebut dan warisan tersebut rumahnya juga termasuk itu diambil oleh ibunda dari Denada almarhumah lah. Kalian sudah tahu seperti apa. Kemudian juga ya udah nggak bisa lagi diurus. Sekarang ya si Reza Rizky tidak mendapatkan yang diklaim rumah tersebut adalah katanya pemberian untuk dirinya. Itu adalah terkait dengan isu rumah. Kan kemarin dibilang dari kuasa hukum Denada bahwa ada kok rumahnya, tinggal di situ sampai kapan dan sebagainya. Oh, ternyata kejadiannya versi dari Reza Rizky adalah seperti itu. Lantas bagaimana dengan mobil, Jas? Ini kan juga dikatakan katanya ada mobil tuh. Nah, mobil ini ada dua ceritanya teman-teman. Mobil yang pertama adalah mobil apa ini? Dia Brio ya kalau nggak salah ya. Mobil Brio itu ditawari mau dibelikan mobil Brio second, dia apa nih yang nyicil ibu angkatnya sampai 5 tahun, tapi DP-nya memang dia yang ngebayarin gitu loh. Oke, jadi nggak tahu nih berapa DP-nya, cuman dari ibu angkatnya Reza Rizky bilang dia membayar tuh sekitar 3,8 juta per bulan selama 5 tahun. Berarti kurang lebih berapa tuh? 182 jutaan ya, atau hampir 200 juta kurang lebih. Tetapi STNK dan BPKB-nya nggak dikasih. Oke lah, itu adalah masalah mobil yang pertama. Nah, mobil yang kedua, ini sama-sama dia menawari adalah almarhumah dari neneknya Reza Rizky atau ibundanya Denada. Pas yang kedua juga sama, ditawari lagi sama neneknya, almarhumah yang sudah berpulang, bilang bahwa mobilmu mau diganti nggak gitu waktu SMA atau sudah mau awal kuliah, exactly tepatnya kurang clear. Cuma ditawari lagi bahwa ya udah kamu ganti mobil aja, tapi mobil Brio ini kamu jual gitu, diganti dengan yang layak. Ngikutlah mereka, dijual lah mobil Brio itu yang pertama. Harganya dijual adalah 99 juta rupiah, kemudian dipakailah, dibilangin bahwa nanti mobil yang ini itu DP-nya pakai dari hasil jualannya ya, dikirimlah semuanya ke almarhumah nenek dari Reza Rizky. Tetapi kemudian dia baru tahu bahwa ternyata yang dijadikan DP untuk beli mobil terbaru tersebut hanyalah 20 juta rupiah dan sisanya Reza sendiri yang harus menyicil termasuk dengan bulanannya, jadi bukan uang cash. Ini yang menjadi salah satu pemicu menurut Ronald Armada karena ngerasa kayak ditipu gitu loh. Ini kan uangnya Reza Rizky dari mobil yang pertama itu ada gitu. Terus bagaimana dengan namanya gitu? Bahkan atas nama STNK dan juga BPKB itu bukan atas namanya almarhumah neneknya ataupun juga atas nama Rizky atau ibu
yang mengasuhnya, tetapi atas nama dugaannya adalah Muhammad yang merupakan adik dari Denada. Bahkan mamanya itu didatangi dua polisi karena memang diakui mobilnya itu sempat disembunyikan karena merasa dia sudah ngebayar dan itu adalah haknya dia dan juga DP-nya kan harusnya 99 juta rupiah tersebut. Oke, jadi maksudku adalah kalau memang betul statement dari keluarga Reza Rizky ini kok begitu banget ya, hanya uang puluhan juta rupiah atau ratusan juta rupiah itu nggak sebanding dengan uang yang dikeluarkan oleh Denada untuk putrinya yang entah beberapa miliar pada saat dia dirawat di rumah sakit Singapura. Hati anak mana yang tidak sakit hati dan juga ngenes gitu kalau bahasa Jawanya, seorang ibu bisa sebegitu memperjuangkan putrinya, tapi untuk anak yang lainnya kok boro-boro begitu loh. Jadi ini adalah versi dari Reza Rizky yang aku rangkumkan dari tayangannya Denny Sumargo. Ada lagi poin yang disampaikan oleh Ibu Ratih yang sudah mengasuhnya selama 24 tahun teman-teman. Kita bahas untuk bagian ini. Ibu Ratih memang kelihatan banget kayaknya dia terharu dan juga sedihnya tuh udah memuncak ya, makanya dia gampang banget menangis di sini termasuk juga dengan Reza. Dia bilang bahwa mendapatkan Reza itu baru sekitar 10 hari setelah dilahirkan. Ada kejadian yang ini baru aku tahu teman-teman. Jadi anaknya Ibu Ratih itu katanya waktu SMA tuh tinggal di Jakarta juga bareng sama Denada. Ada statement yang disampaikan bahwa anaknya itu dugaannya pernah diancam sama Dor gitu kan ya, gara-gara dia mau ngebawa si Reza ini kecil karena dia tahu Reza ini mau dalam tanda kutip dibuang begitu loh. Nah, bapaknya itu takut ya, dugaannya nih ke bapaknya Denada kalau ke blow up nanti bakal kemana-mana begitulah. Jadi setelah akhirnya ditawarkan ke beberapa orang, ya sudahlah singkat cerita, Ibu Ratih yang mau mengasuh dan merawat Reza Rizky ini tersebut gitu loh. Terus setelah waktu berlalu, dikatakan dari almarhumah neneknya Reza bilang, nggak usah khawatir katanya Mbak Emil, katanya bilangnya. Susunya nanti truk-trukan bakal dateng. Boro-boro susu truk-trukan katanya. Mau ketemu aja buat minta KTP buat ngurus mobil yang tukeran, jual beli mobil yang lainnya untuk perpanjangan BPKB atau STNK aja dicuekin. Boro-boro mau ngasih truk-trukan susu gitu loh. Itu kejadian apa? Jadi menurut Ibu Ratih, kejadian itu tanggal 27 Maret, 2 hari berturut-turut dia datang bareng suami Reza dan juga anaknya ke rumahnya Denada katanya. Nggak dibukakan pintu loh karena mau minjem KTP buat perpanjang BPKB. Waktu itu kita beli mobil tapi tukeran gitu loh sama keluarganya Denada. Nunggu 3 jaman, 2 hari berturut-turut nggak dibukakan. Itulah yang ngebuat kami tuh kayak mereka semena-mena banget gitu sama kami gitu. Bahkan ada salah satu statement terkait dengan mobil yang bermasalah dengan Reza Rizky ini, mobil yang lain lagi teman-teman. Dia bilang ke salah satu kerabatnya Denada, tepatnya adalah adiknya yang berada di Australia, yang bilang begini, tolong dong Mbok dibantu gitu loh, Reza Rizky itu kan uang mobilnya udah DP dari dia sendiri, Mbok dibantu bayarin gitu loh, atau bilang sama Mbak gitu loh, dibilangin bahwa Mbak nggak punya uang, aku juga nggak punya uang. Dia kesel nih, Bu Rati bilang bahwa wah nanti kalau gitu aku viralin loh katanya. Terus respon yang dikatakan dari pihak adiknya Denada yang di Australia bilang bahwa viralkan aja tante, Mbak kan bukan pejabat gitu. Nah dugaannya ini ngomongnya ke Rico yang ada di Australia, betul atau enggak begitu. Nah kesannya adalah kayaknya satu keluarga ini begitu kompak, pengen kayak ngebuang Reza Rizky, padahal versi dari keluarga yang mengasuhnya nggak banyak yang diminta gitu loh. Nah, sekarang kita juga pengen tahu dari kedua belah pihak, karena keterangan terbaru kan dari kuasa hukum Denada bilang bahwa kami akan buktikan nanti transferan atau apa saja yang sudah diberikan dari pihak keluarga Denada kepada keluarga Reza Rizky. Nah, ini kan juga harus dibuktikan karena kedua belah pihak punya alibinya masing-masing. Tetapi sekali lagi terlepas dari itu semua, yang aku sangat haru dan juga sedih adalah Reza Rizky, karena apapun yang terjadi saat ini adalah di luar kontrolnya dia. Dia nggak bisa memilih dilahirkan dari keluarga siapa, ibunya siapa, bahkan terkait sama ayahnya. Waktu Densu bilang nih ke Ibu Rati, Ibu Rati tahu nggak siapa bapaknya Reza Rizky?
Densu udah bisa ngebaca. Ibu Ratia nggak tahu atau nggak mau ngomong dulu. Ibunya bilang nggak mau ngomong dulu. Dan Reza pun belum tahu. Dan aku yakin cepat atau lambat akan segera tahu. Reza Rizky setelah selesai sama kasusnya Denada ini, nanti akan mencari tahu siapakah ayahnya. Sebenarnya bukan tentang harta yang dikejar oleh Reza Rizky, tapi adalah kedamaian jiwa untuk mengetahui siapakah bapak atau ibunya. Manusiawi begitu loh. Hewan aja, kalau ngelihat orang tuanya, kucing atau apa, dia tahu secara naluriah pengen deket-deket, pengen ngusel-ngusel gitu loh. Apalagi manusia gitu loh, pasti pengen tahu asal-usulnya. Mudah-mudahan rasa empati dari kedua belah pihak, terutama adalah Denada yang aku harapkan bisa menempatkan posisinya kepada Reza Rizky. Ya apapun yang terjadi pada masa lalu, yaitu adalah kita nggak tahu sejarahnya seperti apa, tapi paling nggak ada manusia loh di sini yang membutuhkan kedamaian untuk melanjutkan sisa hidupnya. Jangan lagi disiksa, sudah 24 tahun, dia menahan ya, tahu bahwa kamu adalah ibunya, versi dari Reza Rizky, tetapi dia diem aja karena dia nggak ngerti apa yang harus dilakukan, dan lingkungan sekitarnya pun juga nggak semua orang baik sama Reza Rizky. Mulut-mulut tetangganya, kalau aku simak di sini, itu sering ngomongin dia di sekolahan. Itu sakitnya luar biasa. Aku hanya bisa bilang ke Reza Rizky, semoga kuat. Waktu tidak akan menyembuhkan apapun kalau ini tidak diselesaikan. Selesaikan, bereskan, baru nanti kita bisa berdamai dengan diri sendiri. Sekali lagi, jangan denial, jangan membantah bahwa aku baik-baik aja, aku nggak benci, aku nggak marah. Nggak, akui aja bahwa kamu nggak baik-baik aja, aku marah, aku sebel, akui aja, karena itu adalah tahapan pertama pada saat kita akan berdamai dengan sendiri adalah mengakui, bukan denial. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku dan juga akun TikTok di Anjas Sasmara. Sampai jumpa.